Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali, selamat datang di kebun manusia. Anak-anak semuanya, melompatlah setinggi langit, kejarlah mataharimu, wujudkan mimpimu, bertari, berbudi, dan berprestasi. Anak-anak semuanya, pada pagi hari ini Pak Imam akan mengajar kalian bahasa Indonesia, dan kali ini saya beri nama Bahasa Indonesia episode yang pertama. Nah, pada episode pertama kali ini Pak Imam akan mengajarkan dua pokok bahasan. Yang pertama adalah menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Yang kedua, Pak Imam menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh sebuah bukti. Dua pokok bahasan inilah yang selanjutnya akan kita bahas pada pagi hari ini, yakni menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca, dan yang kedua adalah menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Dan Pak Imam sudah menuliskannya di PowerPoint yang kalian bisa saksikan sendiri di layar HP kalian masing-masing. Anak-anak semuanya, sungguh merasa bahagia saya bisa bertemu kembali dengan anak-anak semuanya. Dan kali ini kita akan memulai pelajaran rutin kita, dan ada beberapa hal yang mungkin setelah pelajaran diharapkan anak-anak memahami. Ya, tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi pokok-pokok pikiran informasi yang telah didengar. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah menyusun resume. Tujuan yang ketiga adalah mempresentasikan ringkasan teks laporan secara lisan. Nah, anak-anakku semuanya, itulah yang diharapkan setelah pembelajaran selesai, anak-anak minimal mempunyai 3 kompetensi tersebut, yaitu mengidentifikasi pokok-pokok pikiran informasi yang telah didengar. Yang kedua, menyusun resume. Yang ketiga, mempresentasikan resume. Nah, anak-anak semuanya, saya ingin mengawali pembelajaran kali ini dengan apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan pokok-pokok pikiran itu. Yang dimaksud dengan pokok pikiran itu adalah hal penting atau gagasan inti yang menjadi persoalan yang dibicarakan dalam sebuah paragraf atau satu pembicaraan. Nah, apa yang dimaksud dengan resume? Yang dimaksud resume itu adalah ringkasan teks laporan atau ringkasan bacaan. Di dalam karya sastra, ringkasan bacaan itu disebut sinopsis. Tetapi kalau teksnya itu adalah bukan karya sastra, namanya resume. Ya, gitu. Nah, sebelum pelajaran pagi hari ini kita memulai, maka bukalah buku bacaan kalian tema pertama.
halaman 35 yang judulnya adalah Tumbuhan Sumber Kehidupan. Nah, perhatikan, sudah siap semuanya? Nah, sekarang bacalah secara perlahan-lahan, secara cermat, pahami bacaan tersebut. Bacaan tersebut terdiri dari 4 paragraf atau 4 alinea. Ya. Nah, sebelum kita bahas secara tuntas teks bacaan ini, terlebih dahulu bacalah dalam hati dulu. Anak-anakku semuanya, setelah kalian membaca teks tadi, maka tugas kalian adalah mencari pokok pikiran. Nah, sebelum kalian mengerjakan, saya terangkan dulu apa yang dimaksud dengan pokok pikiran. Yang dimaksud dengan pokok pikiran itu yaitu inti dari suatu paragraf. Pokok pikiran itu adalah inti dari suatu paragraf, atau pengertiannya ide atau gagasan yang menjiwai dalam sebuah paragraf. Ini kamu catat ya. Jadi persoalannya adalah pokok pikiran itu adalah inti dari satu paragraf, atau ide atau gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam satu gagasan itu, dalam satu alinea itu pasti ada masalah yang dibicarakan. Nah, masalah yang dibicarakan itu disebut dengan inti dari satu paragraf, atau ide atau gagasan yang menjiwai sebuah paragraf. Itu yang dimaksud dengan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran bisa disebut gagasan utama atau gagasan pokok. Pokok pikiran itu disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, dalam satu paragraf itu memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Jadi, saya ulang ya. Saya ulang. Yang dimaksud pikiran pokok itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ide utama dari sebuah paragraf. Maksudnya adalah dalam setiap paragraf itu pasti ada persoalan yang dibicarakan oleh penulis. Nah, persoalan utama yang dibicarakan oleh penulis itu disebut dengan pikiran pokok. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama atau gagasan utama atau gagasan pokok. Di dalam setiap paragraf atau setiap paragraf itu memiliki satu pokok pikiran atau satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Nah,
Di mana letak pokok pikiran dalam paragraf? Mungkin letaknya ada di awal paragraf. Jadi bisa saja pokok pikiran itu di awal paragraf. Yang kedua adalah di akhir paragraf. Yang ketiga bisa jadi di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat bisa jadi menyebar dalam seluruh paragraf. Ini letaknya. Jadi kata kuncinya di situ. Jadi kalau misalnya kalian mencari pokok pikiran, itu adalah kemungkinan ada 4 letaknya. Jadi letak pikiran utama dalam paragraf itu ada 4. Yang pertama mungkin di awal paragraf, yang kedua di akhir paragraf, yang ketiga di awal dan di akhir paragraf, yang keempat adalah menyebar dalam seluruh paragraf. Sekarang akan saya beri contoh masing-masing ya. Ini contoh pokok pikiran di awal paragraf. Ada paragraf yang berbunyi, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Ya, tidak perlu stres. Nah, saya matikan data saya ya. Gitu. Nah, saya ulangi. Ada sebuah paragraf yang berbunyi, orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Pensiun berarti tidak bekerja, tetapi masih mendapat gaji. Dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Perhatikan anak-anak paragraf tersebut. Jika kalian baca secara perlahan-lahan paragraf tersebut, inti masalah yang dibicarakan oleh penulis adalah orang yang akan pensiun itu tidak perlu stres. Jadi kalau misalnya kalian membaca kalimat awal sampai akhir, masalah pokok atau inti masalah yang dibicarakan oleh penulis itu adalah bahwa orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Nah, itulah yang disebut dengan pokok pikiran paragraf tersebut. Nah, pokok pikiran paragraf tersebut ternyata letaknya ada di awal paragraf. Ya, yang warna kuning itu. Ya, yang warna kuning itu. Yang warna kuning itu disebut pikiran pokok. Ada di awal paragraf. Karena pokok pikirannya ada di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut dengan paragraf deduktif. Artinya paragraf yang letak kalimat utamanya atau pokok pikirannya ada di awal. Apa anak-anak? Disebut paragraf deduktif karena pokok pikirannya ada di awal paragraf. Nah, sekarang bagaimana contoh yang di akhir paragraf? Perhatikan, ini contoh pokok pikiran yang letaknya di akhir paragraf. Saya bacakan paragrafnya. Karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya.
Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil menciptakan sebuah karya sastra yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Apa yang dimaksud dengan imajinasi? Yang dimaksud dengan imajinasi itu adalah daya khayal. Daya khayal, kekuatan menghayal. Nah, kalau misalnya anak-anak perhatikan paragraf tersebut, maka pokok pikirannya adalah berbunyi, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Mengapa pokok pikirannya berbunyi, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra? Karena dalam paragraf tersebut yang dibicarakan atau inti masalah yang dibicarakan oleh penulis adalah bertalian dengan bahwa imajinasi merupakan aspek penting dalam proses penciptaan karya sastra. Jadi letaknya pokok pikiran itu ada di akhir paragraf. Karena pokok pikirannya di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut paragraf induktif. Apa? Paragraf induktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf induktif? Yang dimaksud paragraf induktif adalah paragraf yang pokok pikirannya terletak di akhir paragraf. Ya, perhatikan yang warna kuning itu kan, di akhir paragraf. Itu yang menjadi pokok pikiran. Ya. Nah, sekarang ada letak pokok pikiran bisa juga di akhir, juga bisa di awal, atau awal dan akhir, gabungan dari awal dan akhir. Ini contohnya. Jadi pokok pikiran yang letaknya di awal paragraf dan akhir paragraf. Contohnya ini saya baca. Hutan mempunyai peranan penting bagi seluruh makhluk hidup. Coba kamu ikuti ya, disimak PowerPoint saya itu ya. Disimak. Hutan mempunyai peranan penting bagi seluruh makhluk hidup. Penebangan hutan secara ilegal terus-menerus yang meningkat mengakibatkan ketidakseimbangan kehidupan. Mengapa demikian? Karena hutan berfungsi untuk mencegah bencana longsor, pemanasan global, dan sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, hutan harus dijaga kelestariannya. Secara perlahan-lahan anak-anak kalau membaca paragraf tersebut, maka inti masalahnya yang dibicarakan dalam paragraf tersebut itu adalah berkaitan bahwa hutan itu mempunyai peranan penting, dan oleh karena itu maka hutan perlu untuk dilestarikan. Intinya itu kan. Nah, kebetulan kalau misalnya kita cermati paragraf tersebut, ternyata pokok pikirannya itu ada di awal paragraf dan di akhir paragraf.
Yang di awal paragraf yang warna kuning itu, yang di akhir paragraf warna biru laut. Ya, itu. Nah, sehingga pokok pikirannya berbunyi, hutan mempunyai peranan penting bagi seluruh makhluk hidup. Karena itu harus dijaga kelestariannya. Nah, ini pokok pikirannya. Nah, paragraf yang seperti ini anak-anak itu disebut dengan paragraf deduktif induktif. Apa? Paragraf deduktif induktif. Kamu catat itu, jangan gomblong saja ya. Kalau diterangkan diingat-ingat, dicamkan. Ya. Kalau enggak ngerti nanti tanya. Pertanyaannya lewat nomor WA-nya Pak Imam ya. Jangan diam saja, nanti kalau diam saja nanti nggak ngerti-ngerti nanti gitu ya. Jadi saya ulang, ini adalah contoh jenis paragraf deduktif induktif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif induktif itu? Yang dimaksud dengan paragraf deduktif induktif itu adalah paragraf yang pokok pikirannya ada di awal dan di akhir paragraf. Kalau kalian menjumpai paragraf yang pokok pikirannya di awal dan di akhir paragraf, maka itu disebut paragraf deduktif induktif. Nah, kemudian ada letak pikiran pokok atau pokok pikirannya itu menyebar. Tidak di awal, tidak di akhir, tidak di awal dan di akhir, tetapi menyebar. Menyebar itu maknanya adalah menyebar dalam satu paragraf tersebut. Nah, kalau kalian menjumpai paragraf yang seperti itu, maka kamu harus menyimpulkan. Nah, sekarang bagaimana contohnya, Pak? Contohnya ini. Pokok pikiran yang letaknya menyebar pada seluruh paragraf. Saya baca ya. Matahari belum tinggi benar. Embun masih tampak berkilauan. Warnanya warna bunga menjadi sangat indah diterpa sinar matahari. Tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Kalau kita cermati, nggak ada pokok pikiran yang letaknya di awal. Juga tidak ada pokok pikiran yang letaknya di akhir. Juga tidak ada pokok pikiran yang letaknya di awal dan di akhir. Artinya, pokok pikirannya itu adalah menyebar dalam satu paragraf itu. Ya. Maka kita harus menyimpulkan apa intinya itu, inti masalah yang dibicarakan. Inti masalah yang dibicarakan dalam paragraf itu adalah suasana pagi yang mempesona. Mempesona itu adalah mengundang daya tarik yang indah mungkin ya. Suasana pagi hari yang mempesona. Nah, itu diperoleh dari mana pokok pikiran itu? Ya diperoleh dengan cara menyimpulkan setelah kita membaca satu paragraf itu. Nah, paragraf itu ternyata menyebar pokok pikirannya. Oleh karena itu, paragraf yang semacam ini, ya, semacam ini itu disebut paragraf deskriptif. Apa yang dimaksud dengan paragraf deskriptif? Yang dimaksud paragraf deskriptif yaitu satu paragraf yang letak pikiran, pokok pikirannya menyebar dalam keseluruhan paragraf.
Itu disebut paragraf deskriptif. Jadi kita telah belajar 4 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf deduktif induktif, dan paragraf deskriptif. Nah, jenis-jenis paragraf ini bergantung pada letak pokok pikirannya. Kalau di awal namanya paragraf deduktif. Kalau di akhir namanya induktif. Akhir induktif. Kalau di awal dan di akhir deduktif induktif namanya. Kalau paragrafnya pokok pikirannya menyebar namanya deskriptif. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, pokok pikiran itu dicari itu gunanya untuk apa sih? Pasti kalian bertanya seperti itu kan? Nah, jawabannya adalah pokok pikiran itu mempunyai peranan yang sangat penting, terutama adalah untuk membantu pemahaman kita terhadap isi teks, terutama isi teks pada setiap paragrafnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mengetahui pokok pikiran itu, maka membantu kita dalam menyusun resume atau ringkasan teks bacaan. Mengapa demikian? Karena resume itu diperoleh dengan cara menggabungkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi satu paragraf. Jadi kalau kalian diberi tugas meresume atau meringkas bacaan, langkahnya adalah cari pokok pikirannya dulu. Pokok pikiran setiap paragrafnya dicari dulu, ditulis. Kalau sudah ketemu semuanya, baru pokok-pokok pikiran itu dirangkaikan jadi satu, menjadi satu paragraf baru. Nah, ada pertanyaan ini mesti. Loh, apa tidak boleh Pak? Bolehkah kita itu nambahi kalimat di tengah-tengah paragraf itu ketika kita menggabungkan pokok-pokok pikiran itu? Boleh enggak? Boleh, asalkan penambahan kalimatnya itu menjadikan teks paragraf itu menjadi baik. Nah, selanjutnya adalah bahwa pokok pikiran itu ya, tadi kan digunakan untuk menyusun resume. Nah, resume teks bacaan tersebut dapat menentukan tema bacaan dengan mudah. Jadi kalau misalnya kalian sudah menulis resume atau ringkasan bacaan, kalian pasti akan tahu secara global apa tema teks bacaan secara keseluruhan itu. Akan mudah kita cari. Itu. Yang terakhir adalah bahwa resume teks bacaan tersebut dapat diceritakan kembali dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi setidaknya cerita kita itu tidak melenceng dari isi teks bacaannya. Itulah penjelasannya anak-anak tentang pokok-pokok pikiran. Jadi saya ulangi bahwa pokok pikiran itu adalah inti masalah yang dibicarakan dalam satu paragraf atau gagasan inti yang dibicarakan dalam satu paragraf. Lah letaknya pokok pikiran itu ada 4.
Mungkin saja di awal paragraf, mungkin saja di akhir paragraf, mungkin di awal dan di akhir paragraf, mungkin juga menyebar dalam satu paragraf tersebut. Itu. Nah, sekarang anak-anak, setelah kalian mempelajari, saya beri pengantar bagaimana atau setelah Pak Imam memberikan pengantar tentang pokok-pokok pikiran itu, pengertiannya, letaknya, ya, contoh-contohnya. Nah, sekarang tugas kamu adalah kembali pada teks bacaan tadi yang telah kamu baca dalam hati, ya, yang telah kamu baca dalam hati, yang terdiri dari 4 paragraf tadi loh ya. Nah, itu coba kamu cari pokok-pokok pikirannya setiap paragraf. Kalau ada 4 paragraf, ya, pasti ada 4 pokok pikiran. Kamu cari. Yang kedua nanti adalah setelah kamu cari pokok pikirannya, ya, baru kamu buat resume atau ringkasan bacaannya. Setelah resume selesai, baru kalian ceritakan atau kamu presentasikan secara lisan dengan menggunakan bahasamu sendiri. Nah, soal-soal ini bisa kau lihat di Google Form di bawah ini. Selamat mengerjakan, semoga kalian mendapat ilmu yang barokah. Jangan putus asa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.